Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah ini saya beri judul Esok Dele Sore Tempe. Pagi kedelai, sore menjadi tempe. Saul bertobat menjadi rasul. 9 pasal 9 Kisah Para Rasul ayat 1. Maka Saul yang sedang menyemburkan ugut dan bunuhannya ke atas murid-murid Tuhan itu sudah pergi kepada imam besar, meminta daripadanya beberapa pucuk surat kuasa, hendak membawa ke rumah sembahyang di negeri Damsyik, supaya jikalau dijumpainya orang yang menurut jalan agama itu, baik laki-laki, baik perempuan, dibawanya berikat ke Yerusalem. Sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba memancarlah suatu cahaya dari langit sekeliling dia. Maka rebahlah ia ke tanah. Lalu didengarnya suara yang mengatakan kepadanya, "Saul, Saul, apakah sebabnya engkau aniayakan aku?" Maka sahutnya, "Siapakah engkau ya Tuhan?" Maka ia pun bersabda, "Akulah Yesus yang engkau aniayakan. Bangkit dan masuklah ke dalam negeri. Di sana akan dikatakan kepadamu barang yang wajib engkau perbuat." Maka orang yang berjalan bersama-sama dengan dia itu pun berdiri tercengang mendengar suara itu, tetapi tiada nampak barang seorang pun. Maka Saul pun bangkitlah daripada rebahnya. Apabila matanya terbuka, suatu pun tiada dilihatnya. Lalu dipimpin oranglah tangannya, dibawa masuk ke negeri Damsyik. Maka 3 hari lamanya ia tiada berpenglihatan, dan tiada ia makan atau minum pun. Maka di Damsyik ada seorang murid bernama Ananias. Maka sabda Tuhan kepadanya di dalam suatu penglihatan, "Hei Ananias." Maka katanya, "Sahaya Tuhan." Maka sabda Tuhan kepadanya, "Bangkit, pergilah engkau ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan tanyakan di rumah Yudas seorang bernama Saul, orang Tarsus, karena sekarang ia berdoa, dan sudah nampak seorang bernama Ananias datang masuk serta meletakkan tangan ke atasnya, supaya ia berpenglihatan pula." Maka jawab Ananias, "Ya Tuhan, hamba sudah mendengar banyak dari hal orang ini. Berapa jahat yang dilakukannya kepada segala orang suci Tuhan di Yerusalem. Dan di sini pun ia memperoleh kuasa daripada kepala-kepala imam, mengikat segala orang yang menyebut namamu." Tetapi sabda Tuhan kepadanya, "Pergilah engkau, karena ialah suatu alat yang terpilih bagiku, akan memasyurkan namaku kepada segala orang kafir dan raja-raja dan Bani Israel pun."
Karena aku ini akan menunjukkan kepadanya berapa banyak sengsara wajib dirasainya kelak oleh sebab namaku. Maka Ananias pun pergilah, lalu masuk ke dalam rumah itu, serta meletakkan tangan ke atasnya. Katanya, "Hei saudaraku Saul, aku ini disuruhkan oleh Tuhan, yaitu Yesus yang menyatakan dirinya kepadamu di jalan yang engkau tempuh itu, supaya engkau nampak semula dan supaya engkau penuh dengan Rohul Kudus." Maka seketika itu juga gugurlah selaput daripada matanya. Lalu ia pun nampak semula, maka bangkitlah ia lalu dibaptiskan. Maka makanlah ia sehingga kuat pula. Lalu tinggallah ia beberapa hari lamanya bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik itu. Demikianlah kisah Rasul Paulus ketika dia bertobat sesudah menerima berjumpa Tuhan Yesus. Nah, cocok sekali perumpamaan esok dele sore tempe. Ya, kedelai itu adalah keras. Jikalau orang makan kedelai maka giginya akan terasa sakit. Karena kedelai itu sangat keras, tidak mudah dicerna. Nilai cernanya itu jauh di bawah angka 100 ya. Digestibility value ya of soybean itu under below than 100%. Jauh sekali. Ya, mendekati 60% ya. Tetapi ketika kedelai berubah menjadi tempe, maka ya, digestibility-nya meningkat menjadi mendekati 100, sehingga mudah dicerna oleh gigi, mudah masuk ke dalam perut, mudah dicerna, mudah diserap protein-proteinnya. Sedangkan kadar protein kedelai yang mencapai 36% itu bisa diambil seluruhnya oleh tubuh untuk menjadi kesehatan tubuh manusia. Demikianlah kehidupan Rasul Paulus sebelum dan sesudah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka hidup itu adalah suatu proses. Tidak selamanya orang itu harus menjadi kedelai terus-menerus, tetapi dia harus menjadi tempe melalui suatu proses fermentasi yang membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran dan ketekunan, supaya dapat dirasakan manfaatnya sebagai umat manusia. Nah, demikianlah pertobatan seorang bernama Saulus, dan sesudah bertobat menjadi rasul besar, yaitu Rasul Paulus. Oleh sebab itu, karena perubahan ini sangat-sangat radikal, sangat menyinggung perasaan para imam-imam, maka tidak heran bahwa Rasul Paulus sangat dibenci oleh para imam-imam Yahudi di Yerusalem, sehingga mereka berniat membunuhnya. Karena para imam-imam itu sudah dirasuk oleh iblis, oleh roh agamawi, sehingga mereka yang ada di dalam hati mereka hanyalah kebencian, keinginan untuk memusnahkan pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Saudaraku, siapa yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan takut, karena Tuhan Yesus besertamu. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dapat menolong kamu
ketika sudah berpindah ke alam keabadian. Nah, ketika kamu mati, rohmu untuk naik ke surga atau pergi turun ke dalam neraka, satu-satunya penolong yang dapat menolong rohmu adalah Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Amin.